Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara kaum muslimin muslimat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kesempatan yang sangat berbahagia ini Allah mempertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan dan tumbuh kembangkan dalam jiwa-jiwa kita dapat kita gunakan untuk ketaatan ibadah kepada Allah, dan dapat pula kita gunakan untuk menjauhkan diri kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, manusia mulia yang semestinya setiap saat kita jadikan contoh dari semua yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, sehingga menjadikan apa yang kita lakukan itu mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan yang masuk kepada kami terkait dengan bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya, kembali lagi kami sampaikan jazakumullah khairan jaza atas pertanyaan yang disampaikan. Mudah-mudahan ya kita bisa memberikan yang terbaik. Tentunya jawaban-jawaban yang diberikan oleh kami terlebih dahulu sesungguhnya sudah ada dalam video-video kami, namun ya karena ada yang bertanya, maka tugas kami ketika tahu tentu akan menjawab pertanyaan yang disampaikan kepada kami melalui WA 0812 8745 7910. Baik, kalau Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat, para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, melihat video kami sebelum yang kami terbitkan ini, maka di situ kami ada bahas terkait dengan ciri-ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Maka dalam video itu kami mengambil jawaban terkait dengan pertanyaan melalui Quran surat Al-Baqarah, ya, yang akan memberikan penjelasan kepada kita. Di situ dijelaskan dan disebutkan bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa. Kepada Bapak Ahmad ya yang bertanya, mohon untuk diperhatikan ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, ya, dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kemudian alif lam mim, hanya Allah yang maha mengetahui. Selanjutnya di situ dijelaskan dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Dzalika alkitab. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, maka dzalika ini artinya itu, kata tunjuk untuk isim isyarah. Ya, kata tunjuk untuk isim isyarah. Dan ini kata tunjuknya jauh. Ya, maknanya jauh. Itu alkitab. Ya. Perhatikan kata dzalika, kenapa diterjemahkan ini? Karena dalam tafsir itu dijelaskan dzalika ma'nahu hada. Artinya ini. Alkitab, kalau kita mau melihat kata alkitab ini, maka dapat kita paham dan kita mengerti, karena kalau dalam susunan kaidah nahu, maka ini disebut sebagai isim ma'rifat. Maka kalau kita sebut alkitab, ya, alkitab, tentu secara umum kita udah pasti mengerti bahwa yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Alkitab ma'nahu Al-Qur'an. Jadi coba kita terjemahkan dzalikal kitab. Ya, kitab ini maksudnya Al-Qur'an. La, tidak ada raibah, keraguan. Fihi, di dalamnya maksudnya Al-Qur'an. Hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, untuk atau bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita lihat bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran
Hudan adalah merupakan sebuah petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ketahuilah ada kalimat la raiba fih, tidak ada keraguan dalam kitab Al-Quran itu. Artinya semua yang termaktub dan tertuang dalam Al-Quran itu tidak diragukan lagi 100% kebenarannya. Kita lanjut. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, ini coba diperhatikan Bapak Ahmad ya, bahwa lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa itu mempunyai ciri-ciri. Nah, kita masuk nih di ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Apa saja hal-hal yang gaib? Siksa kubur gaib. Ya, surga neraka gaib. Kemudian tentang yaumul bats, hari pembangkitan gaib. Yaumul hisab, hari penghisapan gaib. Kenapa dikatakan gaib semua? Karena kita belum sampai pada posisi yang demikian. Namun orang bertakwa itu mempunyai keimanan yang kuat, sehingga mereka percaya kepada hal-hal tersebut. Ya, hari kiamat gaib, tapi mereka tetap meyakini bahwa memang harus dipercaya tentang masalah yang gaib yang baru saja kita dengarkan. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Mereka mendirikan salat. Jadi sudah beriman kepada yang gaib, kemudian mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Setelah itu mereka menginfakkan harta yang Allah titipkan kepada diri mereka untuk dibagikan kepada siapa yang berhak menerimanya. Mereka sadar bahwa apa yang mereka dapatkan bukan hanya untuk membahagiakan diri mereka, tetapi kebahagiaan itu ada pada orang lain yang tidak memiliki sebagaimana mereka memiliki harta tersebut. Maka mereka keluarkan infaknya kepada orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya, walladzina yu'minuna bima undila ilaik. Ya, mereka beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita coba urutkan ya perlahan-lahan supaya bisa dipahami sama Pak Ahmad. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Yang kedua, yuqimunas shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka mengeluarkan harta ya untuk dizakatkan, disedekahkan, diinfakkan, bahkan diwakafkan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian walladzina yu'minuna bima undila ilaik, mereka beriman kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti kata iman ini bermakna apa yang ada dalam Al-Quran ketika itu perintah mereka kerjakan, apa yang ada dalam Al-Quran ketika itu larangan mereka tinggalkan. Selanjutnya, wa ma undila min qabl, mereka beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Zabur, Taurat, dan Injil. Wa bil akhirati hum yuqinun, kemudian mereka meyakini bahwa nanti kelak di akhirat akan ada hari akhir yang tadi kita jelaskan, yaumul ba'ats, yaumul hisab, ya, yaumul mizan, ya, hari pembalasan, hari penghisapan, hari pertimbangan itu akan mereka lalui ketika nanti mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Kalau sudah masuk dalam kategori demikian, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang sudah mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, maka dia akan mendapatkan kategori kelompok orang-orang yang beruntung. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda, para pemirsa, kaum muslimin muslimat, terkhususnya Bapak Ahmad yang bertanya terkait dengan ciri-ciri orang yang bertakwa. Kami kira sudah kami jawab dan kita tiba pada kesimpulan siapakah ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Yang pertama, mereka yang beriman kepada yang gaib. Yang kedua, mereka mendirikan sholat tatkala telah balik. Kemudian yang ketiga, mereka mengeluarkan infak, sedekah, zakat maupun wakaf karena mereka sadar bahwa sesungguhnya
mereka harus bermanfaat kepada orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan, khairun nas anfahum linnas, sebaik-baik kita adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian yang keempat, mereka beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW. Ingat, apa yang diperintahkan harus dilaksanakan, apa yang dilarang harus ditinggalkan. Yang kelima, mereka beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Rasul Muhammad SAW, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Kemudian yang keenam, mereka beriman kepada hari akhir. Inilah keenam ciri Pak Ahmad yang rahmati dan dimuliakan Allah, orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan bisa terjawab atas pertanyaan yang disampaikan. Kami sampaikan jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.